Shalom Jemaat BMC dan semua kekasih Tuhan yang diberkati. Kembali kita beribadah pada hari ini. Kita masuk di dalam bulan yang baru, tema yang baru yaitu reconciliation. Mau tahu lebih jelasnya? Mari ikuti sebulan penuh kita beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya kita diberkati. Amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar, buat pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan-Mu bagi setiap kami hari ini Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam ibadah, kami rindu Tuhan Yesus meninggikan, memuji, memuliakan Engkau. Serta kami percaya firman yang Kau beritakan itu menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Bahwa setiap kami memberi yang terbaik hari ini, kami percaya Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dengan penuh semangat bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang memberi damai untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu.
Ya, shalom kekasih Tuhan, senang sekali kita boleh kembali beribadah pada hari ini, sebuah kesempatan sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita masih memberikan waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah. Sekalipun online, percayalah hadirat Tuhan akan bisa menjangkau kita, baik itu di rumah, di kamar, di ruang keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan saya berdoa, ibadah hari ini kita boleh bersama-sama belajar satu kebenaran dari tema yang baru di bulan ini. Mari sebelum kita belajar bersama-sama, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa, awal daripada bulan Juni ini kami boleh diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk beribadah. Kami akan gunakan waktu ini Tuhan untuk belajar mengenal tentang pribadi-Mu, seperti tema yang Kau berikan dalam tahun ini, bagaimana kami harus memberi dampak dan pengaruh yang baik bagi sekitar kami. Dan bulan Juni ini kita sama-sama akan belajar dari pengajaran-Mu tentang rekonsiliasi. Pimpin kami dan urapi kami Roh Kudus dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Kekasih Tuhan, kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita, sering kita bertemu dengan yang namanya pergumulan. Sering kita bertemu dengan yang namanya kesukaran. Sering juga kita bertemu dengan yang namanya tekanan. Kita tidak bisa menghindar dari itu semua selama kita bernafas di atas muka bumi. Tetapi Tuhan menginginkan saudara dan saya di tengah situasi yang sama-sama hari-hari ini kita hadapi, Tuhan mau kita terus bersama-sama dengan Dia. Tuhan mau kita tidak kehilangan arah. Tuhan mau kita tetap bersemangat. Tuhan mau tetap kita bergairah sampai kita pada tujuan yang Bapa sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan, yang ujungnya adalah hidup yang kekal. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang rekonsiliasi. Bagaimana saudara dan saya bisa terus ada bersama dengan Tuhan, dengan terus bergairah, bersemangat, tidak kehilangan arah, sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan. Kalau kekasih Tuhan memperhatikan keadaan hari-hari ini, ya, keadaan yang ya kita nggak pernah sama-sama berpikir, kok bisa ada COVID, ya, kok bisa ada virus yang menghebohkan. Dan saya percaya baru pertama kali dalam sejarah hidup kita, ya, kita berjumpa dengan kesukaran yang seperti ini. Ya toh, ibadah kita tidak bisa seperti dulu, harus ada protokol ini, protokol itu. Tetapi sebenarnya keadaan yang hari-hari ini terjadi itu adalah dari nubuatan atau firman Tuhan sudah menubuatkan kepada kita. Inilah yang disebut dengan tanda-tanda akhir zaman. Dan Tuhan sudah mengungkapkan itu lewat firman-Nya. Mari bersama-sama kita akan lihat firman-Nya di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan dan saudara simak baik-baik. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah menuliskan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari ini saya percaya ini termasuk pada bagian dari akhir zaman. Hari-hari yang sukar. Hari-hari yang tidak seperti biasanya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai,
suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita baca ayat yang barusan, sama-sama kita baca, kita melihat bagaimana inilah akhir zaman. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara dan saya tidak bisa menghindari masa ini. Kesukaran yang hari ini terjadi bukan cuma melanda Indonesia. Seluruh bumi ini dilanda dengan yang namanya coronavirus. Bukan cuma Indonesia yang menghadapi kesukaran, semuanya menghadapi kesukaran. Semuanya mengalami masalah kesehatan, masalah sosial, masalah finansial. Semuanya, seluruh aspek. Masalah ini telah menjadi sebuah tanda dari apa yang Alkitab sudah tuliskan. Kesukaran di akhir zaman. Tetapi kerinduan Tuhan adalah setiap kita yang percaya tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan ingin kita yang percaya tetap bisa tampil sebagai garam dan terang. Tuhan ingin di masa-masa seperti ini orang-orang percaya membawa pengaruh, membawa dampak yang baik dan yang menjadi berkat. Dengan kehidupan yang terus kita bawa kepada Tuhan. Maka saya percaya saudara dan saya tidak akan pernah kehilangan arah. Tidak akan pernah kehilangan semangat. Anda tidak akan pernah kehilangan gairah. Selama saudara dan saya ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur minggu lalu. Kita sama-sama memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan kita semua tahu bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya. Dia akan menolong, dia akan menuntun, dia akan mengajar. Bahkan dia akan menghibur. Dia sumber kekuatan kita. Itu sebabnya bulan ini Tuhan sudah merancang kepada kita untuk kita boleh belajar tentang satu tema yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi berasal dari bahasa Latin, yaitu reconciliare. Re itu artinya back, ciliare itu artinya brings together. Jadi rekonsiliasi adalah Tuhan ingin saudara dan saya terus bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya terus bersama-sama dengan Tuhan, saya yakin, bahkan saya sangat yakin 1000% lebih. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, apapun kesukaran, apapun masalah yang mendera, seperti yang dituliskan dalam Alkitab, selama saudara dan saya bersama-sama terus dengan Tuhan, tidak ada yang namanya kesukaran. Tidak ada namanya masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan pasti campur tangan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi itulah sebabnya rekonsiliasi perlu diajarkan kepada jemaat. Supaya jemaat, gereja Tuhan, orang percaya bisa terus bersama-sama dengan Tuhan di segala musim. Kita tahu Tuhan mengerti, Tuhan tahu jalan hidup manusia. Itu sebabnya dia rindu kita terus bersama-sama dengan dia. Masuklah dalam rekonsiliasi, supaya engkau menikmati arah yang benar dari hidup ini. Terus bergairah, terus bersemangat, tidak putus asa, hadapi berbagai macam musim kehidupan. Dan kita lihat sejarah dalam Alkitab. Semua tokoh-tokoh di Alkitab, ketika mereka bersama-sama dengan Allah, tidak ada satupun kesukaran yang tidak bisa mereka atasi. Karena apa? Tuhan tahu dan Tuhan mampu menyelesaikan segala sesuatu.
Saya percaya setiap saudara dan saya pasti memimpikan, pasti juga tahu satu keadaan yang baik. Saya yakin saudara merindukan kesehatan yang lebih baik. Saya yakin juga percaya bahwa saudara sedang merindukan pekerjaan yang lebih baik. Anda pun juga merindukan keluarga yang baik, yang melayani. Saya percaya engkau merindukan pelayanan yang lebih baik. Seperti halnya Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang merancang segala yang baik untuk orang-orang percaya, untuk manusia yang dikasihinya. Tuhan juga merancang kesehatan yang baik. Tuhan juga merancang pekerjaan yang baik buat kita. Tuhan juga merancang keluarga yang baik, pelayanan yang baik. Bahkan Tuhan merindukan kita ada di sana. Tetapi yang menjadi masalah adalah kenapa kita tidak ada di sana? Kenapa rancangan Tuhan yang baik untuk kita tidak ada di sana? Atau kita belum sampai di sana? Itu sebabnya pengajaran pada hari ini disampaikan kepada jemaat BMC yang saya kasih dan Tuhan kasihi. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang rekonsiliasi, saya akan memberikan sebuah ilustrasi kenapa kita tidak ada dan tidak sampai seperti apa yang Tuhan inginkan. Mengapa kita tidak berada di rancangan Tuhan yang Tuhan inginkan? Keadaan yang baik, keluarga yang baik, pelayanan yang baik, kesehatan yang baik. Satu kali saya diundang pelayanan, saudara. Zaman-zaman ketika masih pakai BlackBerry. Ya. Satu kali saya diundang satu persekutuan doa di daerah Karang 4. Kemudian di alamatnya sudah ada di BlackBerry, saudara. Saya mulai mencari. Karena pada waktu ditelepon, beberapa waktu sebelum saya berangkat pelayanan, saya ditanya, Pak Filipus kira-kira tahu enggak Karang 4? Saya jawab, saya tahu. Akhirnya berangkatlah pada hari di mana saya harus melayani. Nah, rupanya gang-gang yang ada di Karang 4 itu cukup banyak, saudara. Dan waktu sudah mendekati pukul 7 malam. Mereka sudah BB saya pada waktu itu. Pak Filipus ada di mana? Karena saya sibuk mencari alamat. Dan tidak ketemu-ketemu sampai 7.15. Barulah saya buka karena saya ingin bertanya kepada mereka. Kok saya nggak ketemukan tempatnya? Lalu kemudian mereka menjawab. Pak Filipus, mereka bertanya, Pak Filipus ada di mana? Saya bilang, saya ada di gang ini. Kok saya nggak ketemu gang itu ya? Lalu mereka bertanya lagi, Pak Filipus posisinya ada di gang mana? Karena di situ ada A, ada B. Pak Filipus yang A atau yang B? Waduh, saya malah bingung, saudara. Karena saya nggak tahu apakah saya di posisi A atau di posisi B, saudara ya. Singkat cerita, mereka tanya begini, Pak Filipus coba cari ancer-ancer di situ. Mungkin Pak Filipus bisa lihat apakah ada rumah ini atau ini. Lalu saya melihat ada satu rumah yang bentuknya unik, ya toh, warnanya juga ngejreng. Saya bilang, saya di gang ini, saya nggak tahu ini A atau B, tapi warna rumahnya itu ngejreng, yaitu oranye. Langsung di ujung telepon berkata, oh iya Pak Filipus di situ aja ya, saya tahu rumah itu. Itu juga rumah jemaat yang ada di persekutuan ini. Singkat cerita, saudara, ketika saya memberitahukan posisi saya di mana saya berada, maka saya dituntun, saya mendapat bantuan untuk saya bisa ketemu tujuan, alamat, tempat persekutuan yang saya harus layani. Kekasih Tuhan, masalahnya adalah bukan kita tidak mengerti tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya yakin saudara tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu, masa depan yang penuh harapan, keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, kesehatan yang baik, pelayanan yang baik. Semua itu adalah desain Tuhan bagi kita. Tapi kenapa kita belum sampai di sana?
Masalahnya bukan karena tujuannya yang kita tidak mengerti. Tetapi kita tidak tahu di mana hari ini kita berada. Itu sebabnya mari sama-sama kita akan belajar. Mengapa pentingnya kita tahu tentang posisi di mana kita berada. Karena dengan kita tahu posisi kita berada, maka kita bisa dituntun. Maka orang lain bisa menuntun ke tempat di mana seharusnya kita berada. Seperti saya ketika mencari alamat tadi. Ketika saudara tahu tentang posisimu, maka saudara akan bisa menentukan arah, langkah, metode apa, keputusan apa, cara bagaimana untuk bisa sampai di tempat tujuan. Dan kalau saudara mengerti, tahu di mana posisimu berada, maka saya yakin Anda akan bisa sampai di tujuan. Itulah tujuannya rekonsiliasi. Dan saya berikan ilustrasi yang lain sama dengan ketika saudara dan saya membuka Google Maps. Saya percaya saudara tahu Google Maps. Ya. Ketika saudara mencari alamat tujuan dan alamatnya itu ada, tetapi saudara tidak memasukkan posisi di mana Anda sekarang berada, saya yakin Google Map pun tidak akan bisa menunjukkan jalan, arah yang harus engkau lewati untuk bisa sampai di tujuan. Kekasih Tuhan, jemaat BMC yang sangat-sangat disayang oleh Tuhan. Itu sebabnya mari bersama-sama kita belajar tentang rekonsiliasi. Untuk bisa saudara dan saya kembali bersama-sama dengan Tuhan. Menikmati apa yang Tuhan rancang baik dalam kehidupan kita. Anda tetap bergairah, Anda tetap bersemangat, Anda tetap menunjukkan konsisten yang selalu ada dalam hidupmu sampai di tujuan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar lebih jauh. Bukannya lewat GPS yang barusan kita pelajari. Mari kita sama-sama melihat sebuah ayat firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 14 sampai 17. Kekasih Tuhan, sebelum kita baca ayat ini, ya, kita bersyukur loh. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong, yang akan mengajar, yang akan menuntun, yang akan menghibur, yang akan membela kehidupan kita. Dia disediakan Tuhan untuk kita dan membawa kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi masalahnya adalah Roh Kudus gak akan bisa bawa saudara kalau saudara tidak mengerti posisimu. Posisimu ada di mana? Sekarang aku bagaimana? Kerohanianku bagaimana? Hidup pernikahanku bagaimana? Bagaimana aku menggerakkan pekerjaan? Kalau saudara gak ngerti posisi keadaan saudara, maka Roh Kudus gak bisa menolong saudara untuk sampai di tujuan baik yang Tuhan rancang buat saudara dan saya. Lewat ayat yang akan kita baca dalam Lukas 15 ayat 14 sampai 17. Saya rindu bacaan yang akan kita baca ini boleh mengingatkan kita akan peristiwa tentang si anak bungsu. Saya akan bacakan ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Wah, kasihan ya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Saya yakin saudara ingat betul kisah tentang si anak bungsu. Apa yang membuat anak bungsu ini bisa sampai kepada bapa atau rumah bapaknya? Menarik sekali di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Si anak bungsu ini tahu posisinya. Di rumah bapakku banyak makanan.
Tetapi hari ini aku begitu menderita. Hari ini aku terlunta-lunta. Kesadaran akan posisi di mana dia berada, itu yang menentukan, itu yang membuat dia bisa membuat langkah sampai di tujuan baik, yaitu rumah Bapa. Rekonsiliasi. Back, bring together. Tuhan ingin kita kembali bersama-sama dengan Dia. Amin. Selama kita tidak menyadari posisi saudara ada di mana, Tuhan tidak akan bisa menuntun saudara keluar dari tempat. Bahkan Tuhan tidak bisa membawamu, bahkan Roh Kudus tidak bisa membawamu keluar dari masalahmu kalau engkau tidak tahu di mana posisimu berada. Penting buat kita untuk mengerti posisi kita. Saya sudah melayani, Pak. Saya sudah sungguh-sungguh loh, Pak, beribadah, Pak. Oh, Pak, saya sudah jadi kepala rumah tangga yang baik loh, Pak. Oh, saya sudah jadi bisnis yang baik loh, Pak. Tapi kenapa saya belum berhasil? Apakah janji Tuhan itu pilih-pilih? Oh, enggak. Janji Tuhan enggak pernah pilih-pilih. Itu sebabnya kenapa di BMC ini visi besarnya adalah brings people to Christ. Karena gereja ini ingin semua orang dibawa kembali kepada Tuhan. Dan dasar-dasar kebenarannya adalah firman Allah. Semua pengajarannya bersumber dari firman Allah. Kalau firman Tuhan berkata A, itu yang kami ajarkan. Kalau firman Tuhan berkata B, itu yang kami ajarkan. Kami tidak pernah mengajarkan ajaran-ajaran manusia. Ajaran kita, ajaran yang saya sampaikan, semua bersumber dari Alkitab. Kenapa aku belum diberkati? Kenapa aku nggak berhasil? Bukan karena saudara nggak ngerti tujuan daripada hidup saudara. Kalau engkau memimpikan yang baik, Tuhan jauh lebih lagi memimpikan yang baik buat saudara. Tapi masalahnya adalah saudara tidak tahu di mana posisimu berada. Apakah hari ini dengan pelayanan yang kau kerjakan itu sudah seperti yang Tuhan inginkan? Apakah dengan hidup pernikahan yang kau jalani itu sudah sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan? Dengan bisnis yang kau jalankan hari ini, apakah itu sudah sesuai dengan firman Tuhan? Kalau semua tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu berarti saudara tidak mengerti posisi saudara ada di mana. Saudara akan sangat sukar untuk menemukan jalan dan arah di tujuan baik yang Tuhan sudah rancang buat saudara dan saya. Amin, saudara. Itu sebabnya kenapa Alkitab mengatakan ampuni musuhmu, maka engkau akan diberkati. Itu benar. Perintah firman Tuhan itu untuk saudara dan saya, bukan untuk menyusahkan saudara dan saya. Ketika saudara sadar seperti anak bungsu, oh iya, aku sudah jauh dari rumah Bapa, aku sudah meninggalkan persekutuan dengan Bapa, hidupku terlunta-lunta. Kesadaran yang seperti inilah akan memudahkan Roh Kudus. Tuhan menuntunmu kepada tujuan baik yang Tuhan sudah rancang dalam hidup saudara. Jadi mari bersama-sama sadari posisi saudara ada di mana. Posisiku ada di mana. Apakah aku sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan? Apakah aku sebagai anak Tuhan sudah berdoa, sudah baca firman, sudah ibadah sesuai dengan firman Tuhan? Sudah sesuai yang diinginkan oleh Tuhan? Apakah aku melayani, motivasiku benar? Kalau saudara selama ini tidak punya motivasi yang benar, tidak punya sikap yang benar dalam melayani, dalam beribadah, lalu engkau merindukan berkatnya, jauh saudara. Itu sebabnya rekonsiliasi, back, bring together. Mari sama-sama kita kembali bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan melihat segala perkara yang baik. Amin, saudara. Jadi sadari posisi saudara ada di mana. Bagaimana kesungguhanmu mengiring Tuhan. Lalu yang kedua,
bagaimana ketaatanmu akan kebenaran firman Tuhan. Belajarlah taat akan firman Tuhan. Ada banyak contoh dan saya sering kali katakan, Alkitab itu adalah pola, pattern. Alkitab itulah buku panduan bagi orang percaya. Saya percaya apa yang ditulis Alkitab tidak ada yang percuma, semuanya baik. Kalau saudara tidak taat akan firman, nggak hidup kudus, nggak hormati Tuhan, nggak hormat dalam pernikahan. Tuhan tahu kok masalah kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Saya mau katakan, Tuhan tahu yang hari-hari ini kau sedang hadapi. Tuhan tahu hari-hari ini apa yang sedang ada dalam pergumulan saudara. Tuhan Maha tahu. Tetapi yang dirindukan adalah rekonsiliasi. Seperti si bungsu tadi. Dia menyadari, oh ini rupanya penyebabnya. Aku hidup terlunta-lunta. Aku mau hidup seperti dulu di rumah bapakku banyak makanan. Kesadaran akan di mana posisinya menyebabkan si anak bungsu kembali ke rumah bapaknya. Back, bring together. Dan Tuhan rindu di bulan Juni ini. Mari kita sama-sama menikmati kembali rekonsiliasi. Bukan cuma berdamai dengan Tuhan, tapi kembali kepada Tuhan. Dan bersyukur sekali Tuhan menuntun, memberikan hikmat, pengajaran kepada kita, gereja Tuhan, khususnya Bethany Miracle Center. Untuk kita mengerjakan 30, 15, 20. Tiba-tiba Tuhan bicara ini. Ajak semua umatku di BMC. Masuk bangun mezbah. 30 menit menyembah aku. 15 menit berdoa bagi bangsa, gereja, dan keluarga. Selama 20 hari. Nantikan aku di sana. Aku akan menolongmu. Aku akan membawamu kembali kepada semua rancangan baik yang kamu rindukan. Itu kata Tuhan. Itu sebabnya belum terlambat. Bagi saudara yang belum mengerjakan 30, 15, 20. Waktunya sekarang. Dan akan berakhir tanggal 25 Juni. Sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak saudara membuka 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Dan nanti setelah ibadah ini, kita akan masuk dalam perjamuan. Mari kekasih Tuhan, siapkan roti dan anggur di meja Anda. Setelah firman Tuhan kita baca, kita bersiap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ayat yang terakhir 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Perhatikan ayat ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika saudara tahu bagaimana posisimu, maka disitulah Tuhan bisa membawamu ke arah yang lebih baik. Ada Roh Kudus yang siap menolongmu. Dia penolong, dia penghibur, dia pengajar, dia penuntun. Dia disediakan untuk membawamu kembali kepada semua rencana Tuhan yang indah. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan juga anggur. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, urapi kami sebentar akan masuk di dalam perjamuan kudus. Urapi setiap kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Kiralaba syandara pataka paralaba. Mari bersama-sama angkat roti tinggi-tinggi atas kepala saudara. Kiralaba, taruh tangan kiri di dada saudara. Kinalaba syandara laba. Kalau setuju dengan perkataan yang saya sampaikan, katakan amin. Kinalama shikinarala. Bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Kiraba syandara pataka paralaba.
Mari angkat cawanmu tinggi-tinggi dari kepala, taruh tangan kiri dada saudara. Di dalam darah ada kehidupan, di dalam darah ada nyawa. Bersyukurlah ketika engkau masuk dalam perjamuan kudus, kau diingatkan kembali betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Dia ingin kita terus bersama-sama dengan Dia untuk melihat dan menyaksikan bagaimana rancangan yang baik Tuhan sediakan bagi kita semua yang percaya. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan Anda kiralaba syandara pataka para laba. Tuhan, terima kasih. Buat hari ini kami boleh mengerti tentang rekonsiliasi. Bagaimana Engkau rindu supaya setiap kami kembali kepadamu bersama-sama. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah hari-hari ini kesukaran yang sedang kami hadapi. Selama kami bersama-sama terus dengan Engkau, maka kami akan tidak kehilangan arah. Kami akan sampai di tujuan. Kami akan sampai di tujuan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kami. Biarlah Roh Kudus terus mengarahkan kami. Itu sebabnya kami mau Tuhan bertobat dari semua ketidaktaatan kami. Bertobat dari semua kedegilan hati kami. Supaya Roh Kudus boleh membawa kami kembali bersama-sama dengan Bapa, melewati semua kesukaran ini, dan kami boleh melihat tujuan Tuhan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas semua kekasih-kekasih-Mu. Kekasih Tuhan, mari yang percaya, Engkau mau untuk terus bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah online dari awal, puji-pujian dan firman. Tiba saatnya kekasih Tuhan, saya rindu mengajak saudara untuk bersama-sama mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Di layar Anda ada nomor rekening yang Bapak Ibu bisa scan dengan HP Anda atau dari QR Anda. Dan saya percaya ketika Anda memberikan persembahan, Anda sedang menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Apa yang ditabur pasti dituai. Terima kasih juga bagi saudara yang pada minggu-minggu yang lalu sudah memberikan persembahan persepuluhan, kolekte mingguan, persembahan diakonia misi serta pembangunan, dan juga donasi bagi BMC Berbagi. Karena di bulan Juni ini kita akan terus membagikan sembako kepada keluarga-keluarga jemaat dan juga hamba-hamba Tuhan serta warga sekitar gereja yang terdampak daripada COVID-19. Itu sebabnya setiap dukungan saudara, setiap persembahan saudara, gereja akan mengelola dan menyalurkannya kepada mereka-mereka yang terdampak. Terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu, dan sebentar nanti saya akan doakan. Dan 8.30 setelah ini Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anaknya. Kalau saudara masih punya anak-anak yang usia di bawah 12 tahun dan mereka masuk di BMC Kids, Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak-kakak guru dari BMC Kids. Dan saya rindu karena situasi yang masih diperpanjang, beberapa tempat masih mengalami PSBB, dan pemerintah masih membatasi, memberlakukan protokol di dalam melaksanakan ibadah, maka gereja BMC memutuskan untuk bulan Juni ini kita tetap online dulu. Saya percaya saudara sudah rindu untuk bisa berfellowship, tetapi karena persyaratan yang diminta sangat ketat saudara, bagaimana ibadah tidak boleh pakai AC. Saya tahu saudara pasti keringetan kalau nggak pakai AC. Kemudian ibadah nggak boleh lebih dari 30 menit. Nah, bagaimana saudara yang terlambat akan dapat apa? Dan sekali lagi, akhirnya kami putuskan untuk ibadah tetap sementara online sampai pada situasi yang kondusif nanti. Saya percaya Tuhan mengerti. Tetap di rumah, tetap sehat, dan terhubung terus dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan akhiri
ibadah kita pada minggu ini, dan kita akan sama-sama ucapkan resolusi 2020. Katakan buat kehidupanmu, katakan buat perubahanmu. 2, 3. Saya jemaat BMC. Saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran. Saya penerobos kehidupan, saya pemenang. Saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif. Saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, kalau kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap beribadah, kami boleh diberi kesempatan untuk berikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, mendukung pelayanan BMC Berbagi. Tuhan, hamba berdoa, biarlah setiap persembahan dan taburan dari semua kekasih Tuhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Perusahaan, toko mereka, bisnis mereka, sawah ladang mereka, Tuhan memberkati, juga pelayanan daripada semua kekasih-kekasih-Mu. Terima kasih yang sangat besar kepada semua tim yang menyelenggarakan ibadah ini, baik itu BMC Production maupun BMC Worship. Tuhan berkati mereka semua. Yang sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya keluarga-keluarga yang terdampak, Tuhan juga cukupi, Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Untuk minggu-minggu ini kami tetap menyerahkan seluruh kehidupan kami terus ada dalam pimpinan dan arahan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati gerakan doa 30-15-20. Biarlah setiap keluarga-keluarga jemaat terus ada bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kami nantikan lawatan Tuhan yang luar biasa dalam minggu-minggu ini. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih Tuhan, sebelum kita menerima berkat, sama-sama kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ulurkan tangan saudara kekasih Tuhan, terimalah dan nikmatilah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam seluruh kehidupan saudara hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. Shalom. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi
padamu. Oh, oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,